Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang baik ini dengan izin Allah, laksana satu hati dalam tubuh satu orang, sehingga kita menjadi saudara-saudara yang saling mencintai. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik serta menganugerahkan kemudahan kepada kita untuk menuntut ilmu syar'i, yang telah menjadikan kita termasuk orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang berjalan mengikuti jalan ilmu. Sebelum segala sesuatu dimulai, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada hadirin semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan himpunan segala kebaikan. Takwa merupakan pangkal kebenaran hakiki bagi setiap muslim. Takwa merupakan bekal yang sejati bagi setiap muslim, seperti yang tersiratkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 2197 yang artinya, berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Dan Rasulullah Muhammad SAW pun bersabda, yang bunyinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah membuatkan baginya jalan keluar dari segala kesulitan, kelapangan dari segala kesedihan, dan Allah akan menganugerahkan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia duga. Namun teman-teman sekalian, pokok pembahasan dalam ceramah kali ini bukanlah mengenai takwa, melainkan zina. Alangkah mudaratnya kehidupan jahiliyah yang terulang kembali di masa ini. Masing-masing muda-mudi semakin marak dalam melakukan perzinaan. Mereka mengambil hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang disebut pacaran. Budaya jahiliyah kembali menutupi cahaya-cahaya langit, membuat seisi langit dan bumi menjadi gelap gulita. Yang lebih memprihatinkan, bahkan kedua orang tua si pemuda maupun si wanita menyetujui anak-anak mereka berpacaran. Apa yang terjadi? Sang anak patah hati hingga stres, hubungan dengan status yang tidak jelas dan tidak islami. Anak perempuannya hamil di luar nikah. Pacaran budaya jahiliyah yang menular dari luar diri bangsa dan mengotori masing-masing hati si pelakunya. Di antara tujuan syariat adalah menjaga kehormatan dan keturunan. Karena itu, syariat Islam mengharamkan zina. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Isra ayat 32. Bahkan syariat menutup segala pintu dan sarana yang mengundang perbuatan zina, yakni dengan mewajibkan hijab, menundukkan pandangan, juga dengan melarang khalwat atau berduaan di tempat yang sepi dengan lawan jenis, bukan mahram, dan sebagainya. Pezina muhson yang telah beristri dihukum dengan hukuman yang paling berat yang menghinakan, yaitu dengan merajam, melemparnya dengan batu hingga mati. Hukuman ini ditimpakan agar merasakan akibat dan perbuatannya yang keji, juga agar setiap anggota tubuhnya kesakitan, sebagaimana dengannya ia menikmati yang haram. Adapun pezina yang belum pernah melakukan senggama melalui nikah yang sah, maka ia dicambuk sebanyak 100 kali, suatu bilangan yang paling banyak dalam hukuman cambuk yang dikenal dalam Islam. Hukuman ini harus disaksikan sekelompok kaum mukminin
suatu bukti betapa hukuman ini amat dihinakan dan dipermalukan. Tidak hanya itu, pezina tersebut selanjutnya harus dibuang dan diasingkan dari tempat ia melakukan perzinaan selama 1 tahun penuh. Adapun siksaan para pezina, baik laki-laki maupun perempuan, di alam barzah adalah ditempatkan di dapur api yang atasnya sempit dan bawahnya luas. Dari bawah tempat tersebut api dinyalakan, sedang mereka berada di dalamnya dalam keadaan telanjang. Jika dinyalakan, mereka teriak, melolong-lolong dan memanjat ke atas hingga hampir-hampir saja mereka bisa keluar. Tapi bila api dipadamkan, mereka kembali lagi ke tempat semula di bawah. Lalu api kembali lagi dinyalakan. Demikian terus berlangsung hingga datangnya hari kiamat. Keadaannya akan lebih buruk lagi jika laki-laki tersebut sudah tua, tapi terus saja berbuat zina, padahal kematian hampir menjemputnya. Tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberinya tenggang waktu. Dalam tafsir Kalamul Manan, Syekh Abdurrahman Nasir berkata, larangan Allah untuk mendekati zina itu lebih tegas daripada sekedar melarang perbuatannya, karena berarti Allah melarang semua yang menjurus kepada zina dan mengharamkan seluruh faktor-faktor yang mendorong kepadanya. Maka bisa saya katakan kalau jalan-jalan dan faktor-faktor yang menuju kepadanya saja dilarang, apalagi perbuatannya. Sungguh amat keji perbuatan itu dan sungguh amat benar ucapan Allah bahwa zina adalah fahisyah yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman pula dalam tafsirnya. Al-fahisyah adalah sesuatu yang dianggap sangat jelek dan keji oleh syariat, oleh akal sehat dan fitrah manusia, karena mengandung pelanggaran terhadap hak Allah, hak wanita dan keluarganya atau suaminya, dan merusak kehidupan rumah tangga serta tercampurnya atau kacaunya nasab keturunan. Demi Allah, sesungguhnya zina adalah dosa besar dan bukan masalah kecil. Ibnu Mas'ud bertanya tentang dosa-dosa besar kepada Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud, wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Lalu beliau bersabda, engkau menjadikan bersama Allah sekutu yang lain, padahal Dia menciptakan kamu. Dia, Ibnu Mas'ud, berkata, kemudian apa? Beliau bersabda, engkau membunuh anak kamu karena khawatir ia makan bersama kamu. Dia berkata, kemudian apa? Beliau bersabda, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat tentang sifat-sifat hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Di antaranya, Allah mengatakan yang artinya yaitu orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah sesembahan yang lain dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan yang demikian akan mendapatkan dosa, akan dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat dan kekal di dalamnya dengan terhina. Al-Quran Surat Al-Furqan 68-69. Demikianlah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka adalah mulut dan fajri, kemaluan. Beliau bersabda, yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka adalah mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan dia berkata hadis ini sahih. Maka pantaslah kalau tentang hal ini Imam Ahmad mengatakan, aku
tidak tahu ada dosa yang lebih besar setelah membunuh jiwa daripada zina. Dan Ibnu Mas'ud berkata, tidaklah muncul riba dan zina pada suatu daerah kecuali Allah akan mengizinkan kehancurannya. Maka jelaslah masalah buruknya zina. Allah mengatakan bahwa zina adalah perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk. Wala taqrabu zina innahu kana fasyata wa sya'a sabila. Banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka, demikian pula para ulama, sedangkan akal sehat dan fitrah bisa kita tanyakan pada diri kita sendiri, dan cukup untuk mencontohkan marahnya seseorang karena cemburu. Apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, kalau aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, akan aku pukul dengan pedangku tanpa aku maafkan. Bagaimana pendapat Anda dengan kecemburuan Sa'ad bin Ubadah? Jangan kalian anggap ini berlebihan. Ketahuilah bahwa inilah yang hak, bahkan kalau ada seorang yang tidak marah ketika melihat istrinya bersama laki-laki lain, maka inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan dayuts, yang tidak akan masuk surga. Dengarkanlah apa kata Rasulullah SAW ketika mendengar ucapan Sa'ad radhiyallahu anhu, apakah kalian heran dengan kecemburuan Sa'ad? Demi Allah, aku lebih cemburu daripadanya, dan Allah lebih cemburu daripadaku. Dan karena kecemburuan itulah Allah mengharamkan seluruh fasyah yang lahir ataupun yang batin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah ceramah atau dakwah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.